Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Saat ini saya ada di Sampalan Kelungkung untuk mengetahui bagaimana kondisi kontraktor interior di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Nyoman Alit Sudiana, owner dari Yona Living. Mari kita sapa. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Bu Dewi. Jadi saya boleh buka ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat. Sehat. Ya, terima kasih ini sudah berkunjung ke tempat kami. Baik. Ya. Jadi kita ingin tahu nih Pak, kondisi desain interior, kontraktor interior di tengah pandemi COVID-19. Gimana Pak kondisinya Pak? Ya, memang kalau kita bicara tentang pandemi ini, memang semua orang mengalami ya. Semua orang mengalami kesulitan, resesi. Tetapi kita harus tetap sebagai Bali terutama, kita harus tetap mensyukuri apapun yang terjadi, dan kita harus tetap semangat untuk tetap berjuang di dalam kehidupan ini. Nah, salah satunya ya apa yang kita lakukan ini di tengah pandemi, kita tetap berjuang bagaimanapun caranya, dengan berbagai cara, entah promosi online dan segala macam kita lakukan untuk bisa bertahan hidup. Dan astungkare sejauh ini kita masih bisa survive. Tetap bisa survive ya Pak ya? Ya. Dengan optimisme, semangat, dan selalu bersyukur. Tetap tadi semangat, ya, tetap bersyukur, apapun yang terjadi kita tetap jalani. Ya. Tapi selama pandemi, awal pandemi kurang lebih kita sejak akhir Maret ya Pak ya, memberikan dampak yang luar biasa Pak ya? Sebenarnya iya. Sebenarnya iya, ada penurunan yang cukup drastis. Drastis ya? Ya, dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebelum pandemi kita ya sangat bagus. Untuk sekarang ini kita tetap bisa bertahan walaupun di tengah pandemi. Ya, Astungkare masih bisa bertahan. Paling tidak kita bisa mempekerjakan mereka punya anak istri, termasuk saya juga punya keluarga. Sementara ini di tengah pandemi yang sudah berjalan 8 bulan, kita masih bisa bertahan. Kalau berbicara karyawan, ini ada berapa karyawannya Pak? Untuk pekerja langsung itu ada 8 orang bekerja langsung. Nah, sementara ini yang ada di workshop kita 4 orang, yang lagi 4 orang itu ada di lapangan. Jadi kadang-kadang kita tidak hanya mengerjakan di sini saja, kita juga mengerjakan langsung di lapangan kalau misalnya tempatnya memungkinkan. Kemudian ada driver, ada staf administrasi, ada bagian drafter juga ada. Jadi kira-kira ada sekitar 12 orang. 12 orang yang saat ini masih bekerja. Artinya selama pandemi ini tidak sempat merumahkan ya Pak ya? Untuk interior, mebel interior ini sementara ini tidak ada dirumahkan. Nah, kebetulan saya juga kontraktor bangunan. Kalau untuk bangunan sementara ini memang belum ada. Belum ada karena itulah, karena dia kan pekerjanya tidak secara langsung, mereka kan kayak freelance begitu. Ya. Artinya masih yang interiornya masih berjalan. Interior masih. Sejauh ini untuk segmentasinya itu kemana Pak biasanya untuk yang order gitu? Ya, kita punya beberapa segmen. Jadi ada di kepemerintahan, kemudian perkantoran, kemudian lagi satu untuk perumahan. Termasuk juga ada selain itu ada seperti salon, spa, kemudian hotel, villa. Nah, seperti itu. Jadi untuk sementara pandemi ini kalau untuk hotel memang agak turun drastis, hotel villa itu turun drastis, tetapi ada juga beberapa owner hotel yang mempersiapkan dari sekarang untuk nanti selanjutnya pada saat pandemi sudah berakhir. Ada juga yang begitu. Sudah dibuka kembali ya? Ya, ada juga yang begitu. Artinya saat ini memang ada penurunan di hotel ya? Di hotel villa. Namun tetap ada para owner mungkin yang mempersiapkan ya untuk dibukanya kembali. Ya, untuk dibukanya. Jadi dia persiapkan dari sekarang. Betul. Gitu. Jadi ketika nanti dibuka sudah siap. Sudah siap. Tapi kalau untuk rumahan biasanya juga banyak ya Pak? Perumahan, nah kebetulan kalau untuk perumahan, kebetulan kan ada masih beberapa semeton-semeton kita yang di Bali maupun di luar Bali ini yang masih punya, mungkin punya tabungan atau mereka masih bekerja.
dibandingkan dengan yang kalau misalnya yang bekerja di pariwisata, saya rasa sudah tidak mungkin. Tetapi yang pekerja-pekerja formal itu mereka masih mungkin sudah sedang berjalan rumah selesai, dia harus mengisi. Jadi mau nggak mau mungkin dia harus order. Jadi itu mungkin bisa disampaikan Pak, setnya itu apa saja yang biasa dikerjain untuk interiornya? Kebanyakan yang paling banyak itu pesanan kita kitchen set. Kitchen set ya? Kitchen set yang paling banyak. Nah, selain kitchen set, beberapa rumah villa itu mereka biasanya minta untuk, kalau misalnya biasanya rumah baru dibangun, biasanya minta full. Tetapi selain juga yang rumah-rumah baru minta full itu, kita juga melayani pesanan-pesanan yang apalagi namanya 1-2 biji kita tetap layani. Tetap kita layani. Tapi tidak ada harus minimal udah sekian. Tidak harus. Berapapun dilayani Pak ya. Berapapun. Kadang-kadang ada yang mesen cuman meja nakas seperti ini. Ya. Kita tetap layani. Bagaimanapun mereka juga salah satu pelanggan ya Pak, yang kita tidak pernah tahu nanti selanjutnya mereka bakal order apa gitu. Tetap dilayani. Ya, kita tidak pernah membeda-bedakan itu. Sejak kapan Kak? Kenapa? Sejak kapan bergerak di bidang interior? Kita mulainya per Agustus tahun 2010. Artinya sudah 10 tahun ya Pak? Sudah 10 tahun. Tapi waktu itu saya masih kecil-kecilan, Bu. Dulu tempatnya cuma di sana aja kecil. Jadi dulunya ini saya pakai tempat untuk buat kusen, pintu dulu, baru-baru pertama. Nah, kemudian dengan berkembangnya saya melihat juga di beberapa media, termasuk di YouTube, saya pelajari bagaimana caranya membuat, ini kan termasuk mebel modern ya? Mebel modern. Interior modern. Jadi karena ini saya rasa masuk di hati saya, jadi kusen sama pintunya saya nggak lanjutkan lagi, saya beralih ke sini. Gitu. Artinya sejak dari 2010 itu langsung ke desain interior ya Pak? Iya, 2010 itu atau bulan Agustus itu udah saya awal mulainya untuk desain untuk interior. Sebelum-sebelumnya saya pernah bikin cetakan batako, kemudian kusen, pintu sebelumnya. Nah, 2010 saya beralih ke sini. Interior desain. Artinya melewati banyak proses ya Pak ya untuk bisa seperti sekarang. Kurang lebih 10 tahun, artinya sudah cukup dikenal ya Pak ya. Sementara ini sepertinya begitu Bu, sepertinya begitu. Dan di Kelungkung ini satu-satunya Pak? Kalau di Kelungkung satu-satunya. Satu-satunya di Kelungkung ya, desain interior. Di Kelungkung ya. Yona Living. Iya. Apa nih Pak yang membedakan dengan desain interior yang lainnya nih di Yona Living ini sehingga menjadi salah satu ikonik dan daya tarik sendiri? Ya, yang paling spesial dari Yona Living itu satu, kita desain sendiri. Desain sendiri ya. Terutama saya sendiri yang mendesain. Yang kedua, kita berikan free untuk desain. Nah, kebetulan karena saya dulu bekas project manager di hotel, jadi style hotel itu saya sangat tahu sekali. Jadi lifestyle itu saya tahu sekali. Jadi desain itu dari saya sendiri. Nah, dibantu sama dibantu sama drafter. Jadi secara desain kita menang lah dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, kita selalu komitmen terhadap pesanan. Yang ketiga, kita orang lokal Bali yang ya satu-satunya lokal Bali lah yang bergerak di bidang ini, yang langsung mendesain, langsung memproduksi. Kalau kadang-kadang ya saya nggak mau membicarakan ini yang lain ya. Kadang-kadang ada broker saja, dia mendesain tapi nggak punya tempat produksi. Jadi kalau sudah desainnya diserahkan ke tempat produksi. Kalau kita nggak, kita desain sendiri, kita produksi sendiri. Jadi kita ngirim sendiri, masang sendiri gitu. All in one ya? All in one. Dan kita jaga komitmen. Sementara ini untuk di Bali dimanapun kita tetap layani. Sampai ke Beleleng, Karangasem, Negara, Badung, kita layani semua. Masih di Bali Pak ya? Masih di Bali. Ada rencana mungkin nanti ekspansi ke Lombok udah pernah. Lombok sudah pernah? Ya, Lombok, tapi untuk pengiriman mereka yang tanggung. Mereka yang tanggung pengiriman, jadi harga-harga di sini, nanti untuk pemasangan baru dari kita.
biaya pengiriman dari dia. Dari Ke Nusa Penida, Lembongan, Junggot Batu juga konsumen itu dia yang nanggung biaya transportnya. Jadi harganya harga di sini, Ya. mereka tanggung transportnya sampai ke Nusa. Jadi kita kirim tenaga untuk masang di sana. Ya, artinya memberikan kemudahan ya Pak ya bagi yang order gitu. Ya. Mungkin rencana mungkin kalau misalnya ada yang order dari Jawa gitu, siap ya Pak ya? Siap, Siap, ya. selalu siap. Selalu siap dimanapun ya Pak ya? Iya, bahkan waktu ini ada teman saya dari Kanada pesan, kita buatin, Ya. tetapi mereka yang masang di sana. Oh iya iya. Saya kasih tahu caranya pemasangan, kita buatin di sini, kita kirim. Ya. Kita kirim, mereka yang pasang di situ. Ya, diberitahu prosedurnya. Jadi kalau kita ngikutin ke sana kan Ya, mahal biayanya. ya. Nah Pak, di kondisi pandemi seperti ini kan tadi proyek-proyek masih jalan ya Pak ya? Sementara masih. Untuk pembayaran ini ada kendala Pak? Untuk pembayaran yang sekarang ini, untuk pesanan-pesanan yang sekarang sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya. Tapi beberapa yang sudah pernah saya kerjakan dulu, ada beberapa yang masih terhambat. Ya kita kan harus menyadari juga, Ya. ya mereka bekerja di pariwisata, mereka juga sekarang lagi tidak ada pemasukan. Ya kita sadarilah itu. Ya. Anggap saja nabung. Ya. Dan dikomunikasikan ya Pak ya? Tetap kita komunikasikan. Dan Memberikan mereka pun juga, kelonggaran. ya betul. Artinya fleksibel ya memberikan. Fleksibel. Ya. Ya saya percaya mereka kan pasti akan bayar Iya. nanti setelah pandemi ini berakhir. Ya, artinya ada strategi-strategi khusus ya Pak untuk tetap bisa survive di tengah pandemi. Ada Pak? Ya untuk sekarang ini saya lebih banyak pakai online. Online ya Pak? Ya? Online. Gencar di Ya, media sosial. Betul, media sosial, entah Instagram, Facebook, dan yang lain-lain lah. Kita coba untuk itu. Karena nah sekarang dengan dibantunya sama Bali TV kan, Ya, mungkin ada yang ingin Astungkan. disampaikan kepada pemirsa Pak. Silakan. Ya kepada pemirsa Bali TV, terutama Semeton Bali, dimanapun berada, saya ucapkan tetap semangat walaupun di tengah pandemi. Selama 8 bulan ini ya kita sebagai masyarakat, kita harus membantu pemerintah bagaimanapun caranya. Kita harus tetap berjuang mencari celah kehidupan apapun caranya, yang penting istilahnya halal. Cari bentuk-bentuk dan celah-celah apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupi keluarga. Ya kita sadarilah pandemi ini memang sangat berat, tetapi yakinlah dengan bersyukur, berdoa, berusaha, kita pasti bisa melewati semuanya. Ya, luar biasa. Jadi memang di tengah pandemi ini kita harus bersyukur ya Pak, dan terus Bersyukur. optimis, terus Ya. berkreativitas, tidak hanya berdiam tapi apa yang bisa dikerjakan untuk bisa bertahan. Betul. Baik Pak Alif, terima kasih banyak. Terima kasih Semoga banyak, Bu Dewi. lancar usahanya dan Terima kasih semoga sehat banyak. selalu ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Nyoman Alit Sudiana, owner dari Yona Leasing yang bergerak di bidang interior, desain dan kontraktor interior. Demikian bisnis Bali News saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Santi, santi, santi.